Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Purnama Aji ya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu teori ya. Teori itu adalah serangkaian proposi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. Lalu teori ini merangkaikan secara sistematis atau fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Lalu teori ini menerangkan fenomena-fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep-konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Lalu kegunaan dari teori ini yang pertama itu mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang satu hal dalam hal memfokuskan, menjelaskan, pengamatan, membuat prediksi, lalu fungsi heuristik dan juga komunikasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi komunikasi antar pribadi ini adalah proses dalam pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik. Jadi seketika the process of the sending and receiving messages between the two person or among a small group of the person with the some effect and some immediate feedback. Jadi contohnya itu komunikasi antar pribadi ini yang paling sederhana itu kita itu dapat diamati di dalam keluarga ya. Jadi suatu keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi, yakni dari ayahnya maupun ibu dan juga anak-anaknya. Jadi peranan anggota keluarga itu dalam menciptakan suasana keluarga kuat itu sekali. Jadi masing-masing itu pribadi itu diharapkan tahu peranannya di dalam keluarga. Jadi kok bisa dibilang bahwa hubungan ini sangat penting, dan juga dalam suatu hubungan keluarga itu harus dapat berkomunikasi dan seimbang, di mana saling melengkapi atau saling membutuhkan. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Ya, sebenarnya komunikasi kelompok ini seseorang tidak itu dapat menimbulkan yang namanya suatu komunikasi, karena komunikasi ini tidak dapat dilakukan dengan sendiri saja, namun butuh yang namanya efek timbal balik. Seperti halnya di saat kita rapat ya, di suatu kegiatan. Nah, di situ kita harus bisa yang namanya memberikan suatu argumen-argumen. Jadi kita bagaimana cara kegiatan tersebut dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kita itu tidak dapat berkembang kalau hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi butuh dorongan atau support dari orang-orang lain, terutama orang tua, agar kinerja kita itu dapat berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, bahwa teori yang pertama itu menjelaskan tentang teori perbandingan sosial. Jadi teori perbandingan sosial ini adalah suatu adaptasi sosial kognitif yang dilakukan seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Lalu yang kedua itu menjelaskan tentang teori pertukaran sosial. Jadi dalam teori pertukaran sosial ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu memandang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri orang tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Lalu selanjutnya itu menjelaskan tentang teori sistem. Jadi teori sistem ini mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non fisik. Jadi unsur-unsur yang mewakili suatu sistem itu secara umum adalah pemasukan input, pengolahan processing, dan juga keluaran output. Soalnya saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, itu kenapa sih media itu selalu mementingkan orang yang memiliki latar orang tinggi dalam setiap meliput, pengaruhnya itu luas padahal masih banyak berita yang penting namun tidak terekspos. Ya, karena yang kita ketahui ya, bahwa media TV ini dan media-media lainnya itu sebenarnya itu mencari rating. Maksudnya di saat ada berita yang lagi booming, mau sejelas apapun atau tidak jelas dalam video itu, apalagi video itu tersebut viral, video itu akan tetap diliput. Salah satu contohnya itu acara TV yang memberitakan seorang anak yang membeli ikan cupang. Nah, hal itu kalau kita bisa lihat tidak terlalu penting. Dan kalau kita bisa lihat di YT itu di YouTube, itu tontonan sampai lebih dari 30 juta viewer dan banyak respon orang lain juga lumayan kepada anak tersebut. Lalu mengapa sih banyak orang yang ketergantungan pada informasi dari media massa berdasarkan teori difusi informasi? Karena teori ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam menyebarkan penemuan baru,
apalagi jika penemuan baru tersebut disampaikan dan disebarluaskan oleh tokoh masyarakat. Jadi difusi ini mengacu pada penyebaran informasi baru, inovasi atau proses baru ke seluruh masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keenam. Jadi pertanyaan yang keenam ini bisa dikatakan bahwa kalau rasa takut atau gelisah itu sebenarnya hal yang sudah alami dilakukan oleh siapa saja, karena baik kepada orang siapapun, karena dalam hal itu sangat wajar sih, karena orang itu memiliki rasa waspada saat pertama kali ketemu, karena satu hal yang pasti kita itu tidak tahu latar belakangnya seperti apa, sifatnya maupun perilaku, apakah dia ini orang yang baik atau tidak, dan hal itulah yang menyebabkan timbulnya rasa ketidakpastian dan keraguan orang tersebut. Namun dengan seiring perjalanan dari waktu ke waktu, di saat orang tersebut sudah mulai mengenal satu sama lain, hal seperti rasa cemas atau gelisah itu akan mulai sedikit demi sedikit mulai menghilang. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.